Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Kalau nggak ada yang mikirin Allah, diam aja kenapa Pak? Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balighu anni wa law ayat. Wa qala aydan uthlubul iman min al-mahdi ila al-lahd. Para jamaah Masjid Raya Bari Umar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama karunia berupa iman dan Islam, dan juga tak lupa karunia berupa kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya pada hari ini untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui sholat subuh berjamaah, dan juga kesempatan yang Allah berikan untuk sama-sama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita syukuri bersama-sama sehingga Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sampai hari kiamat. Insyaallah itu juga termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam hormat dari saya untuk semuanya para jamaah. Sebelum kita memulai pengajian ini, sebagai rasa syukur kita semuanya kepada Allah dan ungkapan terima kasih kita kepada Sahibul Asbab yang memiliki sebab kita bisa berkumpul di sini. Di antaranya almarhum Bapak Umar Wirahadi Kusuma dan juga Ibu Haja Umar Wirahadi Kusuma. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah khusus untuk keduanya. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dari adanya masjid ini, dengan adanya kita sama-sama berkumpul di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan pahala buat beliau, khususnya hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kadang-kadang kalau ingat dengan almarhum Abu Umar sangat terkesan. Beliau itu orang baik. Di awal-awal kita dulu bangun masjid ini, banyak nasihat yang saya dapatkan dari beliau.
beliau dan juga banyak suri toladan yang bisa kita contoh. Mudah-mudahan amal solehah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema yang tertera yaitu kesuksesan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Akan tetapi kemudian dalam hal ini saya ingin sama-sama kita mengkaji untuk menemukan tema itu dengan kita mengkaji beberapa ayat ada kaitannya dengan kehidupan baginda Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan harapan kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah sehingga kita mendapatkan berkahnya dan kita bisa mendapatkan hikmahnya dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang menurut saya beliau itu adalah seorang manusia yang sukses. Kenapa dikatakan sukses? Kita terhadap sholat mengucapkan ini wajhatu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardh, itu mencontoh ungkapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga siapapun yang melaksanakan ibadah haji saat ini itu juga sama meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Begitu juga nanti insya Allah kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban, itu pun juga kita meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga apabila dihitung pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita yang menirunya, kira-kira jumlah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak, tidak terhitung jumlah. Sehingga itulah gambaran orang yang sukses. Di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Akan tetapi kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Tidak didapatkan dengan mudah. Mari kita lihat, kita kaji beberapa ayat walaupun tidak semuanya. Karena dalam Quran itu sangat banyak cerita-cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada saya dan juga kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an al-'azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ij'alna fasahatan lisan wa bilaghatin fil kalam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wa malan katsir min ladun hakimin alim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca dalam sejarahnya, hidup di zaman Raja Namrud. Konon ceritanya Nabi Ibrahim ini disembunyikan oleh orang tuanya di dalam gua karena diancam oleh Raja Namrud akan dibunuh. Singkatnya cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dari kecil tidak pernah ikut ritual sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya maupun kaumnya. Padahal ayahnya itu Azar, walaupun ada mengatakan ayah Abi di situ bukan ayah kandung. Azar ini orang yang ahli membuat patung. Azar ini tukang membuat patung yang biasa digunakan sesembahan oleh dia dan juga masyarakat. Setiap Nabi Ibrahim diajak ke tempat untuk menyembah patung itu ada saja gangguannya. Nabi Ibrahim kadang-kadang sakit. Bahkan suatu saat ketika akan diadakan perayaan hari raya oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim juga beralasan tidak bisa ikut karena alasannya sakit.
Sehingga Nabi Ibrahim dari kecil walaupun menyaksikan orang tuanya membuat patung, kemudian menyembah patung, beliau tidak pernah ikut-ikutan menyembah patung. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki pemikiran yang sudah jelas dan sudah tegas, beliau melihat kok bapak saya, masyarakat saya aneh. Bapak saya yang bikin patung, kok kemudian bapak saya yang menyembah patung itu? Yang membikin, yang menyembah. Mestinya yang disembah itu yang membikin. Betul nggak Pak? Secara logika nggak masuk akal. Dia yang bikin, masa dia yang menyembah? Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya, wa il qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ini dalam surah Al-An'am ayat 74. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa engkau mengambil atau menjadikan asnam patung ini alihah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Lalu kemudian beliau mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh aku melihat engkau wahai ayah, wa qaumaka dan juga masyarakat engkau, fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Nyata-nyata sesatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya ini sesat. Karena secara logika gak masuk akal tadi. Dia yang bikin patung, kok dia yang nyembah? Mestinya patung itu yang nyembah ayahnya. Lalu kemudian hal ini disampaikan dengan tegas kepada ayahnya. Walaupun tentunya ini bisa menimbulkan resiko. Kok berani-beraninya seorang anak menyalahkan ayah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai menyesatkan ayahnya dan masyarakatnya saja. Tidak berhenti sampai menganggap sesat saja. Ayah, kamu sesat, masyarakat kamu sesat. Tidak berhenti begitu. Tapi beliau mikir terus, kira-kira kalau memang patung itu bukan Tuhan, tidak boleh disembah itu si patung. Lalu sesembahan saya siapa? Tuhan saya ini siapa kalau begitu? Sehingga beliau mikir terus, mencari Tuhan itu siapa? Kalau memang bukan patung itu. Artinya Nabi Ibrahim tidak hanya bisa menyalahkan, tapi beliau berpikir terus, bagaimana solusinya? Ketika saya menganggap itu salah, saya harus memberikan petunjuk, ini yang benar yang ini. Kan kadang-kadang kalau kita bisa menyalahkan tapi nggak bisa memberikan solusi, betul? Nah, ini hikmah dari Nabi Ibrahim. Beliau anggap salah ritual itu, tapi beliau mencari yang benar seperti apa. Lalu kemudian, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Allah Subhanahu wa taala kemudian perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kebesaran Allah dalam penciptaan langit maupun bumi. Waliyakuna minal muqinin, tujuan Allah agar Nabi Ibrahim itu makin yakin bahwa benar ayahnya dan masyarakatnya itu sesat. Lalu kemudian falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam pun tiba,
Lalu kemudian ro'a kaukabah. Nabi Ibrahim melihat bintang. Lagi merenung, lagi berpikir, lalu siapa Tuhan saya sebenarnya? Kalau memang patung itu nggak boleh disembah, siapa Tuhan saya? Nyari Tuhan, berjuang bagaimana caranya saya bisa menemukan Tuhan. Menggunakan akal pikiran, mikir terus Nabi Ibrahim. Pas melihat ada bintang, kata beliau, hadza rabbi, oh ini bintang Tuhan saya. Lalu kemudian falamma afala, ketika si bintang itu hilang, beliau katakan qala la uhibbul afilin, saya enggak suka, saya enggak mau bertuhankan yang hilang. Tadi ada, kok sekarang hilang, saya enggak mau. Mikir lagi Nabi Ibrahim, lalu siapa kalau bukan bintang ini? Berjuang lagi menggunakan pikiran. Lalu kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Pas malam berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan. Pas melihat bulan kata beliau hadza rabbi, oh ini nih Tuhan saya. Ini lebih gede daripada bintang kemarin. Lalu kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhalin. Ketika itu bulan hilang. Ketika bulan hilang, kita perhatikan. Falamma afala, ketika bulan itu pun hilang, qala, beliau mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhalin. Ungkapan beliau apa? Seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku ini, maka pasti aku ini juga sama dengan mereka akan berada di dalam kesesatan. Dua ungkapan ini kita perhatikan. Yang pertama, ketika melihat bintang, beliau masih menggunakan akal. Sehingga ketika bintang itu hilang, beliau sampaikan, saya nggak suka dengan Tuhan yang hilang. Tapi dalam posisi yang kedua, ketika melihat bulan ini pun hilang, beliau baru menyadari bahwa keterbatasan akal saya tidak mungkin bisa menemukan Tuhan itu siapa. Sehingga saya butuh petunjuk dari Tuhan itu sendiri. Bahasa lainnya, beliau tirakat. Minta petunjuk kepada Allah, ya Allah. Kalau engkau tidak memberikan petunjuk kepada saya, kalau saya hanya menggunakan akal saya saja, saya tidak mungkin bisa menemukan Tuhan. Oleh karenanya berikan petunjuk kepada saya, ya Allah, agar saya tidak tersesat dalam mencari Tuhan ini. Nabi Ibrahim menyadari bahwa keterbatasan akal itu tidak mungkin bisa menemukan Tuhan itu. Lalu kemudian beliau tidak langsung juga diberikan oleh Allah petunjuk bahwa ini saya Tuhan. Nabi Ibrahim mencari lagi, sambil mikir lagi, siapa ini kalau gitu Tuhan saya ini. Sambil mohon kepada Allah petunjuk, tapi beliau terus mencari lagi. Pas di siang hari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika di siang hari beliau melihat matahari bazighatan, matahari itu lebih luas lagi cahayanya dibandingkan dengan bulan. Kalau bulan kan kalau ada pohon misalnya nih ada daun, bawahnya mah gelap. Apalagi bulan misalnya nih di bawah, kalau dulu mah zaman kecil dulu kampung saya rumah tuh ada ambennya, amben gitu ya. Nah di kolongnya itu nggak kelihatan, tetap gelap. Tapi kalau matahari semua terang, betul loh. Lalu kemudian ketika melihat matahari yang lebih luas lagi cahayanya, beliau sampaikan hadza rabbi hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, wah ini Tuhan saya ini, hadza rabbi hadza akbar, ini lebih besar daripada kemarin. Lalu kemudian falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun.
Ternyata ketika matahari itu pun hilang, beliau tidak menyatakan saya enggak suka dengan matahari yang hilang. Saya enggak mau bertuhankan kepada matahari, di mana matahari ini kok tadi mah ada sekarang hilang. Enggak. Tapi beliau sampaikan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai masyarakat, sesungguhnya aku melepaskan diriku dari apa yang kalian persekutukan. Nah, berdasarkan ayat ini diketemukan pemahaman bahwa ternyata di zaman itu sudah ada masyarakat yang menyembah matahari, sehingga Nabi Ibrahim gak mau ikut-ikutan dengan mereka yang menyembah matahari, menyekutukan Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan ada orang menyembah matahari, sejak zaman Nabi Ibrahim pun ternyata sudah ada. Kata Nabi Ibrahim, saya berlepas dari mereka yang menyembah matahari, yang mensekutukan Tuhan dengan matahari. Lalu kemudian baru setelah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Beliau barulah dapat menemukan Tuhan yang sebenarnya. Saya hadapkan wajah saya sembahkan ibadah saya kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam mencari Tuhan dan di dalam menyesatkan masyarakatnya, tadi menganggap sesat masyarakatnya, beliau bisa memberikan solusi yang benar itu ini. Menyembah patung itu sesat. Yang benar itu menyembah pemilik langit, pemilik bumi. Sukses beliau meluruskan apa yang sesat terjadi di masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Saya ingin mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil beliau melihat ayahnya, orang tuanya dan masyarakatnya menyembah patung. Melihat masyarakatnya ibadahnya seperti itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tidak semata-mata kemudian melihat masyarakatnya begitu, lalu kemudian Nabi Ibrahim ikut-ikutan. Enggak. Betul Pak? Kalau kita lihat riwayat ini. Padahal ritual masyarakatnya seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim enggak ngikut-ikutan. Kalau orang Sunda bilang, tentu turut munding. Saya mau tanya bapak-bapak, tapi sebelum saya nanya bapak-bapak, saya ceritain diri saya sendiri dulu. Saya tahu ada kesamaan. Saya dulu waktu kecil belum punya kesadaran yang penuh. Apabila subuh, itu orang tua saya yang gendong saya ke masjid. Di masjid saya duduk di pojokan, ayah saya jadi imam. Saya duduk di pojokan tidur. Bangun-bangun udah digendong lagi. Waktu kecil tuh. Jadi kalau subuh saya dibangun sama ayah saya, akep tuh digendong, dibawa ke masjid, nyampe masjid tidur lagi. Berarti kan belum punya kesadaran penuh tuh. Terus berjalan waktu, saya mulai punya kesadaran. Ketika ayah saya ke masjid bawa saya, gendong saya udah mulai sadar. Saya dipakein sarung, saya ikut sholat. Saya ngikutin sholat. Sholat subuh. Sholat subuhnya persis kayak tadi begitu. Pakai kunut. Habis sholat, ba'da sholat tadi pakai zikir. Ya, benar ya? Seperti itu. Lalu kemudian setelah saya biasa sholat, saya ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh ayah saya maupun juga masyarakat saya. Tanpa ada pertanyaan. Ngikut aja. Sehingga ketika ditanya, kok kamu sholatnya kayak begitu? Orang bapak saya juga begitu, ya saya sholatnya begitu. Begitu juga ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam nanya kepada kaumnya, "Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun?" Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada masyarakatnya, "Apa yang kamu sembah dengan tekun ini?" Lalu kemudian mereka mengatakan, "Qalu wajadna aba'ana laha abidin." Kata masyarakatnya, ya karena kami menemukan bapak nenek moyang kami ibadahnya ya kayak begitu. Ya kami ikut aja. Jawaban masyarakat zaman Nabi Ibrahim. Bapak saya kayak begitu ibadahnya ya saya ngikut. Begitu Pak. Sama dengan saya tadi. Ketika saya tanya kok kamu sholatnya kayak begitu. Saya ngikut bapak saya juga begitu. Masyarakat saya juga begitu. Lalu kemudian sudah besar. Selesai sholat sekolah SD, kemudian berangkat ke pesantren. Nyampe di pesantren mulai ngaji. Bahas tentang fikih, tentang akidah, belajar terus. Karena ngajinya di pesantren masih sama dengan apa yang dikaji oleh bapak saya dan keluarga dan masyarakat saya, pesantrennya ke situ-situ juga sama, nggak ada masalah. Nggak menemukan masalah. Kemudian ketika berangkat ke Jakarta, kuliah ke Jakarta. Pas sampai Jakarta, kebetulan dulu saya awal datang ke Jakarta ini tinggal di perumahan Batan, di situ Bintung situ. Kebetulan komplek itu masyarakat Muhammadiyah semua. Apa yang terjadi? Kebetulan imamnya teman saya, satu kamar di pesantren, satu kobong kalau kamar di pesantren. Satu kamar dengan saya, ketika di pesantren dia sholatnya persis seperti saya kemarin di kampung itu. Kayak gini, sholat subuh kayak gini persis. Pas di musola itu dia ngimamin, pas imam dia subuh kok nggak kunut. Saya nyampe Batan itu habis isya, ikut tidur di situ di musola itu. Ternyata nggak kunut. Mulai saya kaget. Kok ini nggak kunut ini sholatnya ya? Baru itu seumur saya di kampung nggak pernah ketemu sholat subuh nggak pakai kunut. Mulai itu muncul katanya. Kok ini mah begini ya sholatnya ya? Kok kenapa begini ya? Bertanya-tanya. Setelah kuliah baru belajarlah semua. Pelajaran yang sedikit berbeda metode pembelajarannya dan sistem kajiannya dengan apa yang dikaji selama ini di pesantren. Ternyata begini. Akhirnya saya cari kebenaran. Yang orang tua saya laksanakan kemarin itu begini, dasarnya ini. Yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang di sini, yang di perumahan ini, dasarnya ini. Terus sampai ketemulah semua apa yang dianggap benar di dalam ajaran Islam. Ketika saya mengatakan, kok kamu nggak kunut, kamu sesat. Karena belum dapat ilmunya. Tapi setelah dapat ilmunya, saya tidak menganggap salah. Dia mah alirannya ini. Dia fikihnya ini. Dia ngikutnya mazhabnya ini. Kita tidak menganggap sesat. Karena kita ada ilmunya. Nah, itulah hikmah dari apa yang kita kaji tadi. Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan begitu saja. Ketika beliau melihat, ini sesat, beliau sampaikan sesat. Tapi ketika itu benar, beliau pun anggap itu benar. Begitu juga kita. Ketika kita ikuti ibadah ritual yang dilakukan oleh masyarakat kita, oleh orang tua kita, ketika kita sudah punya akal, sudah akil balik, kita harus mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita ini taklid buta. Apa itu taklid buta? Ikut-ikutan tanpa ilmu. Sehingga apa maksudnya? Penting bagi kita untuk menggunakan akal pikiran, untuk memohon petunjuk Allah, agar kita dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Termasuk di dalam cara kita beribadah. Kenapa? Yang kita perhatikan. Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita semuanya dari rahim atau dari perut ibu kita itu, la ta'lamuna syai'a, tidak ada yang tahu apapun walaupun hanya sedikit. Betul? Betul Bang? Apa Bapak ketika lahir langsung tahu Tuhan siapa? Apa kutub gubrag lahir ke alam dunia langsung bisa cara sholat? Ada begitu? Enggak ada. La ta'lamuna syai'a. Tapi Allah kasih kita modal. Modalnya apa? Allah berikan kepada kita semuanya pendengaran, lalu kemudian penglihatan, lalu kemudian hati atau pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kata Allah. Apa artinya? Walaupun kita lahir dalam kondisi tidak tahu apapun, dengan modal pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran, kita bisa gunakan itu untuk mencari kebenaran dengan cara kita menuntut ilmu. Betul Bang? Mencari. Oh, cara sholatnya seperti itu, kita kaji. Oh, ini dasarnya nih, dalilnya ini. Yang di sana kayak begitu. Oh, ini mah dalilnya yang ini. Oh ya, dia benar, kita juga benar. Yang kunut benar, yang enggak kunut juga benar. Yang enggak benar itu apa? Yang enggak benar itu yang enggak sholat. Nah, artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang beda dengan kita, kalau kitanya punya pemahaman yang luas, yang benar, tidak mudah menyalahkan orang lain. Sekalipun orang lain itu dianggap salah, kita bisa memberikan solusi apabila kitanya punya ilmu. Betul Pak? Itu contoh dari peristiwa perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim alaihi. Di dalam mencari kebenaran itu, kita tidak cukup hanya dengan menggunakan kepintaran akal. Kita harus menyadari bahwa akal kita terbatas. Untuk itu kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Pak, selain Bapak rajin ngaji untuk bisa menemukan kebenaran itu, rajin ngaji nih, rajin kita thalabul ilmi, juga harus rajin tirakat, harus rajin bermunajat, minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada saya kebenaran itu benar dan berikan kemampuan kepada saya ya Allah untuk melaksanakan apa yang saya anggap benar. Suka doa itu Pak. Yuk kita doa sama-sama. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkan, menjauhi yang batil. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Nabi Ibrahim saja yang calon nabi, beliau tidak hanya menggunakan akal pikiran, tapi beliau juga memiliki kesadaran bahwa ini kalau nggak dikasih petunjuk oleh Tuhan, saya tidak mungkin bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya siapa. Artinya, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, bisa jadi kita mencari kebenaran itu justru malah tersesat. Ya Pak ya? Iya Pak ya? Atau misalnya di dalam tasawuf, kamu ngapain kalau zikirnya kayak begitu? Sampai jingkrak-jingkrakan gitu. Kamu ngapain? Saya lihat di sono orang pada zikirnya begitu, saya ngikut deh. Ikut-ikutan. Nggak ada mursyidnya, nggak ada gurunya, main ikut-ikutan baik dia. Apalagi sekarang zaman YouTube. Lihat di YouTube, zikirnya kayak begitu, ngikut-ikutan dia. Nggak begitu. Kita gunakan akal pikiran,
Tapi kita juga harus bertirakat, bermunajat kepada Allah. Kita harus punya pembimbing atau mursyid yang bisa membimbing kita untuk menemukan kebenaran. Nah, setelah kita temukan kebenaran, maka kita belajar dari Nabi Ibrahim, harus berani menyampaikan bahwa ini benar, sekalipun itu mengandung resiko. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah yakin bahwa masyarakatnya itu sasar itu salah, sesat, beliau terus sampaikan kesesatan itu kepada masyarakat. Akhirnya Nabi Ibrahim harus mendapatkan ujian, dibakar oleh Raja Namrud dan masyarakat. Tuh, ada risiko. Sehingga kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak didapat begitu saja. Tapi melalui perjuangan-perjuangan, ujian-ujian yang luar biasa. Kita perhatikan, Pak. Yang pertama, Nabi Ibrahim menghadapi ujian ketuhanan. Beliau harus nyari, nggak berhenti, terus mencari. Lalu kemudian ujian sosial, menghadapi tekanan karena adanya perbedaan cara ibadah beliau dengan masyarakat. Lalu kemudian ujian apa lagi? Ujian yang berat lagi, ujian di dalam rumah tangga. Beliau harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan istri yang kedua, kemudian Siti Hajar punya anaknya dan Siti Hajar istri kedua itu harus dipisahkan dengan istri yang pertamanya. Betul, Pak? Ditinggalkan di ghairi zar'in inda baitikal muharram, ditinggalkan di Mekah yang tidak ada tetanduran, yang tidak ada tanam-tanaman saat itu. Tidak seperti sekarang, kurma banyak, buah-buahan banyak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pulang. Setelah lama kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Ketika anaknya sudah mulai besar, Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim datang menyampaikan, "Nah, Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau terkait dengan perintah ini?" Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu dengan ujian harus mengorbankan anak. Belum lagi Siti Hajar diuji oleh Allah ketika Nabi Ibrahim suaminya pergi. Enggak lama kemudian bekalnya hilang, minumnya hilang, makannya hilang. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak makan, tidak minum, yang terjadi apa? Air susunya kering. Air susu kering, anak yang masih nyusu nangis apa enggak? Nangis. Ibunya panik, lari ke sofa, lari ke marwah, bukit sofa, bukit marwah, bolak-balik, perjuangan yang luar biasa. Ternyata setelah bolak-balik, Allah perlihatkan adanya air zam-zam. Air zam-zam dari zaman itu sampai zaman sekarang nggak pernah habis. Siapapun yang berangkat ke sana umroh maupun haji membawa air zam-zam. Setiap kita bawa air zam-zam dari sana berarti kita membawa air zam-zam hasil perjuangan Siti Hajar dan keluarganya. Betul? Sehingga kita pun dapat pahala yang dikasih minum air zam-zam maupun yang membawanya. Pasti Nabi Ibrahim dan juga keluarganya Siti Hajar khususnya pasti juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Sukses nggak? Sukses nggak tuh? Sukses. Nah, tapi kesuksesan itu tidak bisa diperoleh begitu saja. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Begitulah pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada kita semuanya, yang kita harus simpulkan bahwa hidup ini memang merupakan medan perjuangan. Betul, Pak? Bapak misalkan di dunia ini pengen diam aja nggak mau ngapa-ngapain, kira-kira mendapatkan sesuatu yang Bapak inginkan apa enggak? Pengen di akhirat masuk surga, nggak mau berjuang, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, kira-kira dapat surga nggak? Yang ibadah aja belum tentu dapat surga, betul? Apalah ya yang tidak, betul ya? Yang berjuang saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak mau berjuang. Nah, untuk itu kita semuanya bismillah di dunia ini jangan berhenti berjuang terus. Begitu juga untuk mendapatkan kebenaran kita harus mau berjuang dengan cara kita tolabul ilm. Kita korbankan. Atau habis subuh ini tidur lagi enak. Ini mah harus ngaji begini. Betul nggak, Pak?
Aturan mas subuh begini, kita udah kemana, ini mah di masjid masih duduk aja begini. Ini juga pengorbanan. Korban waktu, betul nggak? Ya, korban perasaan, pengen di rumah klonan aja. Tapi ini korbankan dengan cara kita duduk di sini. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan pengetahuan. Maka insya Allah mudah-mudahan ini termasuk perjuangan kita semuanya sehingga menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya dari Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang salahnya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan, kita sharing, atau ada yang mau bertanya, monggo. Ada Pak? Guru kita Pak Haji Kunen gimana? Sehat? Cukup? Cukup ya? Cukup. Sekarang kita semua juga paham bahwa hidup ini harus berjuang. Yang ada itu kita malas, tapi pengennya enak tapi malas berjuang. Betul Pak? Ya saya pengennya mah diam aja lah, nggak usah pakai capek-capek perjuangan, apalagi harus berkorban lah, janganlah, nggak mau berkorban, tapi pengen sukses. Mungkin nggak tuh? Nggak mungkin. Kita paham itu, tapi kadang-kadang walaupun paham, melakukannya itu yang berat. Betul Pak? Bapak kita semuanya tahu, apabila kita membangun masjid seperti ini, kemudian ada orang berjamaah sholat di masjid ini, yang membangun masjid ini dapat pahala apa enggak? Ayo, dapat pahala apa enggak? Kan kata Rasulullah, siapa orang yang mencontohkan kebaikan, kemudian ada orang lain yang mencontoh kebaikan itu, maka Allah akan memberikan pahala kepada yang menyontoh maupun yang dicontoh, tanpa dikurangi sedikit pun. Betul? Nah, kita tahu ilmunya. Apabila kita sholat di sini, sholatnya pakai karpet. Yang beli karpetnya ini nggak sholat di sini. Saya mau tanya, ini yang beliin karpet ini sholat nggak di sini dengan kita? Kan enggak, betul? Tapi berdasarkan keyakinan kita, apakah yang membelikan karpet itu mengorbankan hartanya untuk beli karpet ini, dapat pahala apa enggak? Dapat. Paham, kita tahu itu. Tapi kadang-kadang kita mau mengakukan itu berat. Betul Bang? Nah, itulah. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap ilmu yang diberikan oleh Allah, pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah iringi dengan kemampuan kepada kita untuk merealisasikan, untuk mengaplikasikan apa yang kita paham. Oleh karenanya, maka doa yang tadi yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya itu, doanya Allahumma faqihna fid din wa alimnal hikmata wa ta'wilal Qur'anal azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ja'alna fusuhatal lisan wa bilaghatan fil kalam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wa malan kasir. Tuh, mintanya apa? Ya Allah, berikan kepada saya ilmu yang manfaat, berikan kepada saya pemahaman yang benar, dan juga berikan kepada saya harta yang banyak. Wa malan kasir itu, minta harta yang banyak. Kenapa? Karena walaupun ilmunya banyak, pemahamannya banyak, kalau hartanya enggak banyak, ayo. Maksudnya apa Pak? Ilmunya banyak, pemahamannya banyak, tapi untuk merealisasikannya enggak ada hartanya, tidak bisa direalisasikan secara penuh. Betul Pak? Betul nggak? Nah, oleh karenanya sekali lagi kita berdoanya harus lengkap kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wa malan kasir. Ya Allah, berikan kepada saya ilmu yang banyak, pemahaman yang banyak. Berikan juga kepada saya harta yang banyak agar saya bisa mengaplikasikan, merealisasikan, mengamalkan ilmu dan pemahaman yang Engkau berikan kepada saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.